Dan kalau kita bicara soal bantuan dana untuk partai, dana bantuan keuangan untuk partai kan sebenarnya sebelumnya sudah ada. Ya, dari sebelum-sebelumnya memang sudah ada. Nah, kalau ada usulan untuk peningkatan seperti ini nanti bisa dikaji nih, bisa didiskusikan. Kalau tujuannya untuk memberantas korupsi karena biaya politik mahal, ada banyak ide yang bisa didiskusikan, termasuk juga memperbaiki sistem politik kan. Karena katanya kan biaya mahal karena sistem politiknya seperti ini. Jadi ada juga nanti akan muncul ide-ide untuk memperbaiki sistem politik supaya biayanya tidak mahal lagi misalnya, kayak gitu. Jadi memberantas korupsi itu bisa banyak pintu masuknya. Bisa dari menambah bantuan, bisa dari memperbaiki sistem politik, bisa. Jadi ide-ide ini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut supaya bisa jadi produk hukum di DPR kan gitu. Halo, selamat malam pemirsa. Di tengah mahalnya ongkos demokrasi, wacana tambah dana partai kembali ramai dalam diskusi. Dorongan penambahan angka dari Rp1.000 menjadi Rp10.000 per suara, akankah terrealisasi? Harapannya tentu agar partai tak lagi bergantung pada donatur yang penuh intervensi. Apakah dana tambahan bagi parpol bisa mencegah korupsi atau justru membuka celah baru untuk tetap curi-curi? Bersama saya Afiani Malik, inilah top issue dengan tema penambahan dana bantuan parpol antara urgensitas dan integritas. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir di studio Metro TV pada malam hari ini pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Bang Ray. Kami hadirkan juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Pak Gugum Ridho Putra. Pak Gugum, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan satu lagi kami hadirkan Koordinator Komite Pemilihan Indonesia, Pak Jerry Sumampau. Pak Jerry, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Pak Jerry. Kita akan bahas ini wacana, tapi ramai dibicarakan soal dana partai politik. Saya akan tanya lebih dulu kepada Pak Gugum sebenarnya. Pak Gugum, kalau lihat dana partai penambahan angkanya 1.000 jadi 10.000 gitu. Dana partai politik dari negara ini menurut Anda memberikan harapan atau justru menjadi ancaman untuk partai-partai yang nggak lolos parliament threshold di Senayan? Ya, kalau kita bicara ingin penguatan partai ya, ada banyak lini. Salah satunya memang dari segi pendanaan. Ya, jadi memang kalau menurut kami ini kalau tujuannya ingin memperbaiki kualitas demokrasi ya, dan kemudian dimulai dari memperbaiki kualitas partai dulu, kita minta accountability-nya dan segala macamnya, maka ini sebenarnya sebuah gagasan yang baik kalau menurut saya. Kenapa? Karena memang kita bicara dengan data aja ya, dari seluruh negara di dunia itu ada 174 negara itu yang pembiayaan partainya itu dibantu oleh negara. Bahkan ada negara yang 100% pendanaannya itu betul-betul didanai oleh negara, yaitu Uzbekistan. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara masalah komposisi, ada dana dari negara, ada juga dana sumbangan dari private ya. Macam-macam itu. Ada negara yang imbang gitu jumlahnya dari sisi dana dari negara, dari private. Ada juga yang dana private-nya lebih kecil, tapi dana sumbangan negaranya lebih besar. Nah, tapi kalau kita mengacu kepada tujuannya tadi ya, tujuannya untuk memperbaiki kualitas demokrasi, memperkecil peluang untuk korupsi, itu bagi saya itu sebuah gagasan yang baik ya, kalau dari kacamata kami. Tapi kalau ini kemudian, kalau ini PP yang terakhir adalah PP nomor 1 tahun 2018, menyebut dana bantuan ini hanya diberikan kepada partai yang memperoleh kursi di DPRD. Artinya partai, malah seperti partai Anda, sepertinya nggak dapat kucuran dana partainya. Ya, untuk sekarang iya, tapi itu sebagai sebuah motivasi yang baik ya untuk partai kemudian juga berbenah, karena kan ini juga masalahnya adalah ini penting untuk meningkatkan kualitas partai. Kita selama ini selalu partai distigmakan sebagai organisasi yang tidak baik dari sisi transparansi. Dan kemudian juga banyak dana-dana ya rotasi dari pihak luar dan segala macam. Nah, kalau ingin memperbaikinya dari situ dan tidak ingin partai itu kemudian mengandung masalah-masalah yang seperti tadi distigmakan, maka sebenarnya usulan pendanaan dari negara itu kan dana publik ya. Nah, itu bisa menjadi cara untuk memperbaiki partai, dan partai juga akan punya kemampuan untuk akuntabilitas yang lebih baik kalau menurut saya. Anda yakin menerima dana partai ini kemudian partai kita bisa berubah menjadi seperti Anda katakan? Ya, kalau menurut saya dari kami ya, kami berpikir itu sebuah
optimisme yang kemudian bisa memicu partai untuk membuat sistemnya jadi lebih baik. Walaupun sebetulnya kalau kita bilang bahwa apakah dengan menaikkan gaji ASN misalnya bisa mencegah dia kemudian Tidak bertindak korupsi, enggak juga kan gitu. Iya. Nah, tetapi pada dasarnya sebagai sebuah optimisme dan kemudian sebuah langkah untuk preventif yang lebih baik, saya pikir nggak ada salahnya. Karena dari seluruh negara di seluruh dunia itu memang diterapkan. Oke, seberapa terpacunya Anda kalau Anda bilang ini akan memacu partai politik sebagai terpacunya Anda dan kemudian rekan-rekan di Partai Bulan Bintang untuk menembus parliament threshold per PP yang tadi saya bacakan kan dananya harus partai yang memperoleh kursi gitu di Ya DPR. tentu bahwa sebenarnya ya fungsinya partai politik itu memang tidak mencari keuntungan, itu jelas, itu pasti. Fungsinya untuk pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah, tetapi bahwa kalau memang itu gameplaynya sekarang kan proporsional terbuka. Nah, biaya politik itu sangat besar. Dan sebenarnya permasalahan pendanaan ini juga yang membuat kualitas dari partai politik itu, calon-calon yang diusung dan segala macamnya itu menjadi problem. Oke. Karena akhirnya banyak ditopang oleh ya pribadi-pribadi. Gitu, kan. Oke. Nah, kalau misalnya ini menjadi solusi dari negara kemudian ada upaya untuk membuat partai accountable dengan cara ini, saya pikir itu gagasan yang baik. Oke, Bang Rey ada setuju bahwa dana ini bisa membuat partai kita menjadi berbenah, lebih transparan, lebih accountable gitu? Kita ini kan Kenapa Anda tertawa Bang Rey? ya saya kira banyak harapan kita dari partai ini mana sih yang terrealisasi kecuali mereka berburu kekuasaan gitu. Mana kan misalnya kita pakai proporsional daftar terbuka. Ya. Dahulu tuh kita desakkan supaya anggota DPR itu lebih menghormati pemilih, lebih mendengar suara pemilih. Makin ke sini kenyataannya mereka hanya dengar 1 tahun sebelum pemilu, 4 tahunnya patuh dan tunduk kepada kekuasaan, kepada ketua umum. Persis seperti yang disebutkan anggota partai, anggota PDI dulu kan. Iya. Tergantung bos semua nih kata dia. Bohir ya? Bohir. Bos saat itu ketua umum pengertiannya kan. Dan itu yang kita kenyataannya. Saya kira 10 tahun di eranya Pak Jokowi dan sekarang di eranya Pak Prabowo dalam 6 bulan ini. Ya. Hampir kita tidak menemukan lagi anggota DPR yang bisa berbeda pendapat dengan praksinya. Gitu. Semua mostly satu suara, apalagi DPR sekarang loh. Saya seringkali menyatakan kita rasa-rasanya kembali ke DPR era Orde Baru gitu. Yang dimana anggota DPR-nya itu dikenal dengan 5D kan. Datang, duduk, diam, dengar, duit gitu loh. Kurang lebih hampir sama kan sekarang. Di awal-awal reformasi masih banyak kita temukan anggota DPR yang berani berbeda pendapat. Ya. Dengan praksinya gitu. Bahkan di eranya Pak SBY juga kita temukan saat misalnya ada pemilihan opsi tentang Bank Senturi, betul. banyak anggota praksi yang berbeda pendapat dengan praksinya gitu. Saat itu masih kita lihatlah beberapa anggota DPR yang secara independen merasa bahwa dia mewakili rakyat melalui kursi partai gitu. Nah, 10 tahun terakhir dan sekarang juga terasa, mana ada kita lihat lagi gejolak-gejolak yang seperti itu. Anggota gedung DPR makin dipersulit masuknya. Anda masuk ke gedung DPR sekarang deh. Berbeda. Katanya rumah rakyat, tapi nggak terasa seperti itu. Saya bahkan ketika kita diundang praksi resi sekalipun, ya Anda tetap harus melalui prosedur yang sangat berbelit-belit itu di DPR gitu. Dan sebagainya itu. Nah itu yang kecil lah itu ya, lagi yang besar-besarnya gitu. Nah oleh karena itu kalau ditanyakan kepada saya, apakah Anda yakin kalau misalnya dana partai ditambah partai politiknya akan lebih berbenah diri gitu? Saya mau mengatakan, ayo dong jangan terjebak berulang kali ke dalam lubang yang sama. Jadi ini cuma jebakan berikutnya aja gitu. Bukan, kita udah terlalu sering mendapatkan janji yang kayak begitu, tapi mana realisasinya? Jadi argumentasi mendorong demokrasi yang sehat, mengurangi korupsi lah, ini yang harusnya jadi musuh semuanya. Tapi kan khawatirnya bancakan lagi. Pertanyaan saya kan begini, problem utama partai politik ini, anggota partainya itu nggak mendanai partainya, gitu. Sehingga kemudian membutuhkan dana negara kan. Padahal kita berpartai ini kan kalau kita hitung aja sejak tahun 50, pemilu kita kan tahun 55 kan. 50 ke 2025, udah berapa tahun tuh? Ya kan udah 70-an tahun ya. Pernahkah kita mendengar ada partai politik yang mandiri dengan dana keuangannya? Nggak ada. Nggak ada. Lah pertanyaannya mengapa itu terjadi? Mengapa itu bisa gitu? Itu satu tuh.
mengapa selama 70 tahun kita mengenal partai politik yang terlibat di dalam pemilu, tak ada satupun dari partai itu yang betul-betul mampu mendanai kegiatannya sendiri. Bukan, tapi mendanai itu bukan karena apa-apa, mendanai karena publik membayarnya, publik mengongkosinya, mengkontribusikan gitu ya. Itu pertanyaannya dulu tuh. Kenapa nggak ada partai yang mampu menjadikan anggotanya sebagai sumber dana awalnya gitu? Itu satu. Nah, yang kedua adalah problem kita yang sekarang ini, mengapa dalam rentang waktu yang seperti itu, misalnya ya, tidak terbangun juga asosiasi yang kuat antara pemilih dengan partai politik. Lihat partai ID kita, rata-rata itu di bawah 10%. Betul. Gitu. Belum lagi stigma. Itu maksud saya. Ya. Artinya apa gitu? Saat dimana orang merasa bahwa ia nggak memiliki partai dan dia merasa nggak punya partai, saat itu kita bantu keuangan partai politik untuk untuk meningkatkan kinerja partai dalam rangka mengadvokasi suara publik ini kan. Iya. Nah, suara publiknya itu merasa nggak punya partai nih, gitu. Oleh karena itu menurut saya kan kalau soal didanai itu kan udah didanai negara kan, cuma angkanya kan 1.000. Tapi kan sekarang ada yang minta naik 10.000. Itu maksud saya kan persoalan kita bukan didanai negara, karena sudah didanai negara, persoalannya mau dinaikkan angka itu gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya bisa nggak kalau saya sebagai rakyat tunjukkan dulu dong Anda kerja. Ya. Kalau Anda kerja, lo minta berapapun gue kasih nih. Kan kira-kira gitu. Tapi alasannya sekarang dibalik loh. Nggak bisa melakukan kegiatan karena nggak ada duitnya gitu kan. Tidak bisa melakukan kegiatan. Tuh, ada kegiatan pendidikan politik karena nggak ada uangnya gitu loh. Karena kalau pendidikan politik itu sudah ada di APBN. Ya kan, KPU melakukannya, Bawaslu melakukannya gitu ya. Jadi pendidikan politik yang dimaksudkan di situ tuh oleh partai bukanlah berarti dia ceramah, seminar, bukan. Pendidikan politik yang dimaksudkan menurut saya di dalam undang-undang itu adalah Anda berperilaku menjadi suri tauladan sebagai insan politik yang dijadikan acuan oleh publik. Kalau politisi itu mobilnya mobilnya sederhana aja. Di DPR dia kencang bersuara, ya kan. Lalu lebih banyak mendengar ketika berbicara ketimbang dekat dengan rakyat. Ini kan yang kita terima sekarang. Ke rakyat dia kencang, ke pemerintah dia diam gitu loh. Kita akan bahas, harus jeda dulu Bang Rey. Lalu kemudian kalau kemudian PR-nya partai politik masih panjang seperti ini, kok masih ada yang berani mengatakan bahkan minta dananya naik dari 1.000 menjadi 10.000 dan angkanya sangat signifikan. Tadi kita tanggapan Pak Jerry, kita akan tampilkan datanya berapa partai-partai ini akan mendapat dana dari rakyatnya. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.